Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 yaitu Bapak Sutarmin. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak Sutarmin? Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat pada pagi hari ini, tetap sehat. Sehat ya Pak ya. Ya, kemarin aduh sempat susah sekali saya hubungin ini. Oke, baik. Saya ingin menyita waktunya Pak Sutarmin selama 1 jam ini nantinya untuk bisa memberikan cerita sedikit tentang perjalanan, kemudian perjalanan karir, kemudian juga selama duduk di kursi DPRD ini Pak. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah Pak Sutarmin ini memang dari Kota Bontang, lahir asli di Bontang? Iya, makasih Mbak dari PKTV. Jadi sebenarnya saya itu pendatang yang cukup ikut serta dalam merintis Bontang ini karena kedatangan saya ke Bontang itu sejak tahun 82. 82 kita belum ada kota ini, jadi kita masih ngikut sebagai bagian dari Kecamatan Kuker. Asal saya dari Solo, kebetulan tetangga Pak Jokowi ini. Oh, tetangga Pak Jokowi, ya. Ya, tidak jauh dari gedung Pak Jokowi, rumah Pak Jokowi. Siapa tahu nasibnya nanti seperti Pak Jokowi. Amin. Amin. Jadi 82 saya meninggalkan Kota Solo karena proses ikut mencoba tes pupuk Kaltim masuk. Ya, akhirnya berangkatlah akhir 82 itu ke Bontang. Tapi sebelumnya Pak, saya ingin tanya dulu bagaimana pendidikannya saat itu? Ya, saya dulu gagal di pendidikan setelah lulus 81 itu lulus SMA, kita kuliah di Solo. Tapi karena itu tadi merasa gagal nggak bisa masuk perguruan tinggi yang bergengsi, akhirnya cukup membuat kita tertekan. Kebetulan ada kesempatan di Pupuk Kaltim, coba-coba ikut, lolos kan gitu, lolos. Akhirnya kita berangkat ke Bontang, tapi sempat kuliah 1 semester itu. 1 semester kita tinggalkan, nekat sudah kita tinggalkan menuju ke Bontang karena sudah proses perusahaan. Tapi saat itu Pak, apakah memang ada keinginan untuk keluar dari Bontang sehingga mendaftarkan di tes Pupuk Kaltim ini? Ya, pengalaman pertama sebenarnya karena teman-teman saya ini banyak yang sukses dan masuk di perguruan bergengsi semua, hanya saya yang ketinggalan, agak punya nasib kurang baik. Akhirnya kuliahnya di swasta gitu. Karena ada kesempatan Pupuk Kaltim buka lowongan, walaupun tahun-tahun di situ teman-teman itu mengerikan kalau bilang Kalimantan itu hutan. Ngapain ke Kalimantan? Hutan itu kan gitu. Tapi ya bismillah, karena dimanapun menurut saya asal kita bisa menyesuaikan sama saja kan gitu. Ternyata pengalaman itu meninggalkan orang itu, saya nggak pernah pergi jauh-jauh. Sebelumnya Iya, sebelumnya. Saya konsentrasi karena kebetulan saya juga atlet silat. Saya atlet Jawa Tengah. Ya itu kan biasanya pergi-pergi itu Pak. Betul. Tapi kan sekedar hanya pergi sebentar. Kejuaraan gitu aja ya. Iya betul. Event-event tertentu saja. Ya sudah kita niatin ya bismillah. Nah, rencananya sementara, tapi ternyata berkelanjutan. Kayak merasa nyaman di Pupuk Kaltim, akhirnya ya sudah meniti karier melalui itu. Terus kita mencoba karena senang belajar. Saya kuliah di Universitas Terbuka yang dulu dikelola kantornya di PT Badak itu.
masuk universitas ini segala di Trunojoyo, macam-macam lah dulu. Nah, terakhir ya itu tadi kuliah ini di Surabaya, ya kenal lah. Saat itu memang sampai lulus gitu Pak, ya. di kuliahnya langsung berarti S2-nya gitu? Enggak, atau S1 aja. Oh S1 cuman ngambil S1 di mana lagi gitu ya? Gitu, ya. Jadi kita pokoknya ya saya orangnya senang berorganisasi, benar senang bersahabat. Jadi di Pupuk Kaltim pun tidak lama-lama saya buat mendirikan IPSI bersama Pak Suroto. Jadi sejarahnya IPSI Bontang itu termasuk saya yang perintis. Saya dirikan tapak suci di Bontang. Sejak itu masih kecamatan Sedih, Pak. Tapi karena Pupuk Kaltim membackup, kita belum punya pemerintahan, ya segalanya di backup oleh Pupuk Kaltim. Jadi termasuk niti membina pemuda-pemudi Bontang ini. Subsidi ini dari Pupuk Kaltim. Kemana saja Pupuk Kaltim yang bertanggung jawab. Oke. Saat itu Pak Sutarmin mendaftar di Pupuk Kaltim di bagian apa? Saya awalnya dulu departemen kan pindah ganti-ganti ya namanya. Dulu di Cangun ceritanya, Rancang Bangun. Oh iya. Di sana. Terus saya ada kesempatan karena Pupuk Kaltim dulu membuat UPPT, karena dulu namanya Bontang itu untuk cari bahan baku makan, 8 bahan pokok itu didatangkan dari Singapura dan Surabaya sama Ujung Pandang. Jadi masyarakat sini belum mengenal pertanian sama sekali. Ya kami ditugasi Pupuk Kaltim dulu turut mengelola unit percontohan pertanian terpadu dalam rangka mempersiapkan Bontang supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, supaya masyarakat belajar berkebun, nanam tomat, nanam sayur, gitu, supaya tidak jauh-jauh mendatangkan. Dan dulu ngeri 82, 83 itu harga tomat itu mahal sekali, sayur-mayur mahal. Yang datang dari luar itu? Iya, rata-rata kebutuhan Pupuk Kaltim dari bule-bule itu ya dari Singapura. Iya. Jadi begitu. Oke, baik. Setelah akhirnya berapa tahun ada di Pupuk Kaltim, Pak? Sejak 83. 83 sampai 2016. Saya pensiun 2016. Ya. Kemudian Pak saat itu apakah memang sudah ada berkecimpung di dunia politik, Pak? Ya, saat itu Pupuk Kaltim tidak melarang. Karena Pupuk Kaltim itu bisa dibilang kadang itu BUMN. Tapi kadang ada TBK, kadang hilang TBK-nya gitu. Dulu dibolehkan, karena ikut berpartisipasi dalam menata Bontang. Mulai tahun berapa Bapak masuk? Saya dulu awalnya saya itu sekjennya PAN dulu. Ya, sekjennya PAN. Sejak pemilu pilkada pertama. Jadi DPR pertama itu 2000 berapa itu ya? 2004? 14 ya? 2014. Oh, iya. Bapak mencalonkan diri di pakai partai PAN saat itu ya di 2014. Ya, tapi spiritnya hanya pengen mengembangkan bahwa supaya intinya saya masih senang berkonsentrasi di Pupuk Kaltim. Karena pada saat itu kan saya senang bergaul, saya senang berorganisasi. Iya. Jadi karena merintis IPSI skala itu, kita kalau nggak ada yang menyemangati gitu ya, mungkin saja ya. Jadi itu, termasuk saya diajak mengelola Muhammadiyah. Sampai sekarang saya sama pimpinan cabang Muhammadiyah Bontang Barat, gitu. Pada saat itu Pupuk Kaltim membolehkan. Kan gitu. Tapi di periode kedua itu dilarang karena kita BUMN. Periode kedua maksudnya di pemilihan yang di 2000 berapa itu ya? Itu kan kita tidak diperbolehkan kembali. Ya akhirnya ya kita ya sudahlah, konsentrasi di perusahaan, sama saja perjuangan itu melalui apapun sama saja, kan gitu. Oke, tapi saat ini apakah
Pak Sutarmin juga memutuskan untuk keluar atau memang sudah pensiun, Pak? Ya, pensiun. Setelah pensiun. Ya. Setelah pensiun, niatan saya hanya pengen ke keumatan. Pensiun nyantai sajalah, bantu-bantu teman-teman dalam bangun tempat ibadah. Jadi tidak ada keinginan untuk duduk di kursi sebenarnya, dewan? iya. Ya. Itu nggak tahu kenapa, tahu-tahu kemarin kok saya konsentrasi pembangunan SD kreatif di Telian. Barat itu ya? Iya, Telian itu sebagai sampai sekarang ketua pembangunannya saya, kan gitu. Jadi dengan waktu itu ada masukan, ya kalau untuk keumatan begini, kalau bisa masuk sistem lagi, karena Pak Tarmin itu pengalaman dalam mengelola PAN dulu, sekjennya PAN Bontang. Tapi itu sudah tidak aktif di PAN saat itu, Pak? Saat itu masih. Masih? Ya, akhirnya awalnya di Golkar itu saya. Setelah PAN ke Golkar, namanya politik, terus apa namanya, dulu di Golkar dapil Bontang Barat. Tapi karena pada saat pleno kelebihan orang, yang namanya saya orang baru, ya kedelete lah. Wajar, kita sadar orang baru masuk ya. Karena sulitnya partai dalam pleno itu harus putuskan saat itu kan. Karena saya orang baru, kelebihan orang ya sudahlah, kita nggak apa-apa. Kembali ke keumatan nggak masalah gitu. Ternyata inilah Gerindra tahu. Saat itu Gerindra, Bapak masuk di tahun berapa? Pemilu ini kan 2019 itu kan? Ya 2019 itu. Oh, berarti saat itu langsung Bapak pindah memang? Iya, ya Pak Agus ini. Iya. Pak Agus, ketua saya ini. Iya. Pada saat itu sudah berangkat di injury time itu, berangkat ke provinsi, sudah bawa nama-nama. Nah, itulah saya hanya suruh store KTP, tahu-tahu masuk ke Gerindra, kan gitu. Ya sudahlah, namanya untuk keumatan lewat manapun, ya ini kan saya ketemu Pak Agus ini agak semangat ini, jadi hampir satu bisa klik gitu, dalam hal apapun bisa klik kan gitu. Ya sampai sekarang. Nah, kebetul, ya kemarin itu sebenarnya kalah karena sahabat saya Bu Dr. Eta karena mencalonkan ke provinsi bupati bupati di tempat asalnya ya. Karena saya pada saat itu urutan kedua, ya saya harus menggantikan sampai sekarang. Dan sekarang ini posisi saya ditugasi partai, kebetulan ketua fraksi Gerindra Bersama Berkarya itu. Oke, baik. Setelah akhirnya menggantikan seorang Dr. Eta saat itu, ada kebanggaan nggak Pak dari Pak Sutarmin? Akhirnya nih saya bisa duduk nih di kursi parlemen gitu. Ya biasa saja. Biasa saja. Karena yang namanya di mana saja saya pun siap. Karena kegiatan saya cukup banyak. Sampai sekarang SD kreatif itu juga belum selesai. Kita harus masih berusaha karena memfasilitasi masyarakat di Telian. Jadi SD dan SMP itu harus ada dan kita fasilitasi bersama teman-teman agar masyarakat Telian diringankan sedikit lah. Kalau sekolah nggak terlalu jauh, kalau jauh itu ya kosnya cukup tinggi. Makanya kita bersama teman-teman semangat gimana caranya bisa mewujudkan fasilitas itu. Nah, kan gitu. Oke, baik. Apa yang menjadi keinginan Pak Sutarmin saat itu setelah akhirnya bisa menjabat di kursi dewan menggantikan Bu Eta? Apa yang diharapkan? Ya, karena saya tinggal di komplek di Pupuk Kaltim, kasusnya cukup banyak. Jadi BTN tahap 1, 2, 3 itu selama 35 tahun itu tidak pernah kebagian kue pembangunan. Ya kan gitu. Pengertian, karena berpikirnya sudah pekerja-pekerja sudah dari Pupuk Kaltim juga gitu ya. Jadi anggap pemerintah juga bahwa komplek pupuk BTN itu kepunyaan Pupuk Kaltim, masih wilayah Pupuk Kaltim kan gitu ya. Termasuk beberapa banyak masalah ya. Jadi harus diselesaikan satu persatu, tapi tidak menimbulkan masalah lain kan gitu. Jadi sekarang sudah aman.
Kebetulan BTN sekarang sudah mulai bisa membangun, beberapa fasilitas kita bisa usahakan, kan gitu. Jadi harapannya wilayah itu kalau kita nggak perjuangkan, ya siapa lagi, kan gitu ya. Jadi sekarang saya cukup bangga dengan warga BTN yang bersama-sama dalam diskusi, dalam menata komplek kita, sudah bisa dibilang mandiri, Mbak, di BTN itu. Karena mengelola sampah, mengelola keamanan, itu kemandirian masyarakat, kesadaran itu ada. Jadi sedikit bisa membantu pemerintah kota. Ya, jadi cukup sadar warga itu. Warga diajak beli armada untuk pengelolaan sampah, siap. Untuk menyiapkan keamanan lingkungan, siap. Gitu. Karena kalau kita melihat memang rata-rata pekerja semua di situ ya Pak ya. Baik. Apa yang sudah dilakukan dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masuk ke Pak Sutarmin? Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan? Banyak. Jadi karena menata wilayah itu kan ya bertahap ya. Karena beban pemerintah juga cukup berat dengan APBD pada saat itu. Makanya itu kalau Mbak nanti jalan-jalan ke BTN tahap 1-2, karena di situ ada jalan utama, jalan Manggis, jalan Effendi, jalan Menjangan, itu saya buat gapura kembar supaya suasana komplek jadi terlihat gitu ya. Terlihat. Terus di situ kita lampu jalan, muter BTN sudah yang keluarnya masyarakat. Ibu-ibu kalau habis subuh mau jalan pagi ketakutan karena cukup gelap. Nah, sekarang di BTN secara keseluruhan muter seluruh wilayah BTN itu sudah terkonek. Jadi sudah ibu-ibu salah satunya bisa terselesaikan kan gitu. Saat itu salah satu aspirasi dari masyarakat ibu-ibu itu ya. Saya dalam mengelola aspirasi itu saya diskusi dengan 31 RT di BTN itu. Saya tidak tinggalkan karena tapi mereka. Pak, apakah Bapak memang fokus di BTN enggak saja? Juga. Jadi untuk di Kilo 3 yang komplek perumahan apa itu juga. Ya paritnya, jalannya ya kita usahakan lah. Dimana kalau ada aspirasi selagi itu dapil kita ya kita harus adil juga kan gitu. Telian untuk SD kreatif saya bantu fasilitas untuk praktikum untuk komputer, SD 04 komputer. Sana karena kita situasinya keluhan banjir di mana itu Flores, Jalan Bandung 5 RT 25. Kita buatkan parit pembuangan yang selama ini ke genang air kita buatkan langsung kita buang ke sungai utama gitu. Jadi baik. Setelah Pak Sutarmin duduk di kursi dewan, Pak, ada nggak perlakuan istimewa dari masyarakat ataupun dari orang-orang yang saat itu memilih Pak Sutarmin, walaupun Pak Sutarmin saat ini naiknya karena PAW, tapi kan pasti ada yang memilih Pak Sutarmin saat ini. Seperti apa Pak? Apakah memang ada keistimewaan dari mereka? Ya keistimewaan saya yang bangga itu kekompakannya. Ya, jadi kalau kita perlu mendiskusikan masalah ini. Kalau bapak-bapak RT dan warga itu kita ajak kumpul, langsung langsung. Jadi pada saat itu karena dengan berpikir orang banyak, apalagi tokoh-tokohnya, RT-RT-nya memberikan masukan, akhirnya ide itu cukup bagus, jadi lebih kuat. Nah, jadi saya dalam beberapa hal masalah itu saya libatkan warga RT, RT tentunya, gitu supaya saling kebersamaannya ada. Jadi kalau ini ya udah ini ditangani, termasuk kasus yang Musola Al-Ikhlas yang dulu longsor di sebelah di Jalan Salak tahap 3. Nah, itu kita selesaikan karena itu hal yang terkait dengan kepentingan umum. Saya serius biasanya. Saya diskusikan dengan bapak-bapak RT-nya, takmirnya. Jadi harus cara menyelesaikannya bagaimana kita cari solusi bersama. Tidak saya berpikir sendiri, tidak bisa apa-apa kalau kita itu. Apa yang diinginkan kan ya Pak ya.
Baik, tapi Pak, apakah semua aspirasi dari masyarakat bisa Bapak penuhi sampai saat ini? Insya Allah beberapa prosentasinya cukup besar. Jadi pengakuan masyarakat itu terlihat, ucapan-ucapan terima kasih melalui WA, telepon langsung, bahwa selama ini baru 2 tahun kegiatan begitu banyak yang bisa direalisasikan. Nah itu rasanya masyarakat kalau saya analisa tidak kecewa. Jadi terlihat kalau saya mengumpulkan atau kita undang, kehadiran melampaui. Termasuk kayak kemarin kita coba, kita kumpul pengen diskusi, senam bersama, sarapan pagi bersama. Saya targetkan hanya 150, yang hadir lebih dari 200. Iya kan gitu. Berarti antusias artinya antusiasme untuk, karena reses itu kita diskusi. Oh iya. Iya, diskusi beberapa hal dan saya membuka 24 jam kalau ada keluhan, kritik keras maupun yang ini kita terima semua gitu. Masih ada nggak Pak PR-nya Pak Sutarmin dari aspirasi masyarakat? Masih ada. Masih untuk banyak? menyelesaikan gini, Bang. BTN itu beberapa hal ada masih simpang siur tentang fasilitas umum. Nah, Contoh, tapi contoh jadi Fasum Fasos itu paket dari rumah itu. Tapi sementara masih ada sebagian yang dikuasai oleh YKHT, YPK, tapi insya Allah bisa kita selesaikan tanpa ada keresahan. Sempat kemarin kita minta fatwa Menkumham, udah ada kesepakatan bersama bahwa Fasum Fasos BTN akan dikembalikan sesuai keperuntukannya awal. Kapan rencananya itu Pak? Udah bertahap, udah berjalan. Jadi bersama pemerintah, ada Menkumham kita hadirkan di Bontang, diinikan oleh Komisi 2 dan 3, fatwa Menkumham bahwa mengembalikan ke fungsi awal sesuai master plan, kan gitu. Nah, sekarang itu udah 17 item yang udah diserahkan sebagai aset negara. Bidang-bidang tanah yang dulu di dalam master plan, dan ini nanti pasar umum. Ini tempat main anak. Di sekitar BTN itu? Betul. Kalau kita komplek itu kan diatur dalam undang-undang. Nah, membangun lebih dari 20 unit rumah, luas lahan itu 30% harus Fasum Fasos, kan gitu. Cuman sampai saat ini masih ada yang belum dibebaskan gitu ya Pak? Betul. Oke, baik. Jika saya bertanya Pak, selama menjadi anggota Dewan, saat ini apa yang menjadi kesibukan di luar sebagai anggota DPRD Pak? Ya banyak hal, karena rutinitas di DPR jadwalnya cukup padat, dan kalau ada aspirasi yang masuk tetap harus kita layani tanpa harus mengecewakan masyarakat yang melapor ke atau mengadu ke DPR. Ya. Tugas kita kan itu ya. Di samping itu kegiatan luar juga saya cukup banyak, masih ini saya sudah mempersiapkan mau pemancangan bersama teman-teman untuk memberikan fasilitas di Telian, itu mau pemancangan masjid di sekitar SD Kreatif itu, di belakangnya itu masuk di RT 23, Jalan Bandung 4. Itu masuk aspirasi Bapak atau? Ya itu kegiatan di luar kedewanan. Oh iya. Itu di organisasi kemasyarakatan. Jadi kita yang sifatnya untuk kepentingan umum, saya itu hobi Mbak. Bersosialisasi, berorganisasi, itu sejak masuk awal di PKT. Bukan hanya serius dari karyawan saja, tapi kegiatan luar saya itu juga yang menggiring Bapak akhirnya duduk di kursi Dewan, karena butuh banyak dukungan gitu kan Pak ya. Oke, baik, nanti saya akan lanjutkan obrolan kita Pak ya, tapi saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Sutarmin, namun sesaat lagi tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Sutarmin. Baik Pak, tadi kita sudah menyinggung nih tentang apa saja yang menjadi
aspirasi Bapak dan sudah dilakukan gitu Pak. Aplikasi. Setelah duduk di kursi Dewan ini Pak, apa kesibukan di Komisi 2 khususnya Pak? Ya, Komisi 2 itu bidangin anggarannya. Ya. Dengan posisi itu, mitra kerja kita yang terkait dengan anggaran dari OPD itu, dan karena saya sebagai anggota saja di Komisi 2, jadi ya sekitar itu gimana caranya kita ada waktu posisi krisis itu kan posisi kita. APBD kita merosotnya cukup tajam kan krisis dulu. Waktu COVID? Iya, oh, iya. Ya termasuk COVID ya, sebelumnya itu kan karena sekarang PT Badak diantaranya pasca migas ya? Iya, pasca migas ini memang juga agak mengkhawatirkan, makanya Komisi 2 berpikir gimana caranya menaikkan PAD kan gitu ya. Karena PT Badak dari 8 tren sekarang tinggal 2, hidupnya bergantian, 1, 2 itu bergantian hidupnya kan gitu. Makanya kalau kita nggak mencoba untuk, ya kita dorong untuk Dinas Pariwisata gimana cara hidup supaya bisa kontribusi menambahkan PAD kan gitu. Itu yang bidangi Komisi 2 itu. Tapi dengan banyaknya mitra di Komisi 2 Pak, sebenarnya apa yang menjadi banyak potensi untuk mendongkrak PAD di Bontang Pak? Ya, termasuk ini apa ya, terutama yang kita sayangkan retribusi dalam bentuk parkir itu cuma yang lossesnya cukup tinggi, karena kita belum mampu menata pasar, 3 pasar kita ini secara baik. Jadi, ada target Pak di parkir itu? Ya, sebenarnya ada target. Kalau kita hitung secara logika sebenarnya besar dari 3. Cuman masalahnya kita kan kasusnya cukup banyak. Pasar Rawa Indah untuk hamparan di luar itu sampai pasar di dalam kosong itu. Makanya bagaimana cara menata, karena itu pasar itu termasuk pasar modern, agar pengunjung itu tidak, pedagang tidak hamparan di luar mengganggu lalu lintas. Kalau bisa itu tugasnya kita dorong, kita support dinas ini supaya bisa menata kembali, masuk setidaknya. Pak, tapi kalau saya bertanya melihat pasar Rawa Indah yang memang bertingkat seperti itu, dan itu memang kayaknya saya tahunya itu memang itu desain dari pusat ya Pak, bukan dari Bontang. Kalau di Bontang memang wajar atau maksudnya cocok nggak sih Pak diterapkan? Sebenarnya juga belum. Toh kalau modern memang persyaratan harus dipenuhi ya. Kayak termasuk kekeliruan dalam pengundian. Pedagang-pedagang yang berat posisinya di lantai 3 itu kan nggak wajar. Apalagi beras itu bobotnya kan begitu. Iya. Ibu-ibu ngangkat beras tanpa ada fasilitas lift. Nah itu. Nah kita menginginkan kemarin Komisi 2 untuk mendorong itu penataan itu. Pemerintah cobalah itu dipenuhi persyaratan itu. Kita dorong supaya lift barang itu bisa ada. Tapi ada anggarannya untuk itu Pak? Ya kita usahakan, karena kemarin kita dorong kalau bisa di perubahan kemarin harus masuk kan gitu kan. Terus penataan pasar kembali, menyadarkan pedagang itu supaya mau masuk dan ditata supaya pengunjung juga tidak boleh parkir sembarangan karena mengganggu lalu lintas ya. Parkir ditentukan ataukah harus pakai portal itu yang otomatis supaya parkir tidak losis, dan memberikan kesadaran masyarakat kalau ke pasar mau. Biasanya, saya sendiri contohnya, kalau ke pasar Telian biasanya kalau ngantar istri belanja, parkir tidak mungkin lepas dari 5.000, padahal kan porsinya hanya kalau mobil 3.000, motor sekarang 2.000 ya. Nah, saya pasti lebihin 5.000. Cuman apapun tiket itu harus kita ambil, karcis itu kita ambil. Tapi kalau tidak diambil bisa disalahgunakan, kan gitu. Nah, nanti yang disetor ke ini kan sesuai ke tiket itu kan. Nah, itu yang membuat losis. Makanya dinas terkait menyadarkan masyarakat gimana bisa sadar kan gitu.
Rata-rata orang pakai motor orang bayar semua itu. Cuman kalau dari Pak Sutarmi sendiri bagaimana menyadarkan masyarakat tadi Pak ya? Menurut Pak Sutarmi harus seperti apa ini OPD terkait? Ya, OPD terkait sosialisasi terhadap masyarakat. Jadi itu kaitannya dengan pendapatan daerah, sebaiknya masyarakat biasakan kalau parkir tiketnya diambil. Yang kedua dari OPD sendiri usahakan ditata yang baik, apakah dengan portal yang bisa di portal supaya secara otomatis gitu. Terus anggota pedagang pasar apakah tidak perlu harus tiap keluar masuk dibebani, cukup sekali saja karena penghuni pasar pedagangnya. Iya betul. Pengunjung yang harus ditata supaya kalau sinkron kesadaran masyarakat karena tahu bahwa itu membantu PAD kita. Jadi masyarakat nanti juga sadar. Jadi kalau ini ya kartunya diambil supaya tidak bisa disalahgunakan, kan gitu. Iya. Oke. Baik, kalau kita melihat dari visi misi pemerintah Bontang yaitu ingin memajukan UMKM maupun pariwisata. Kalau dari PAD kita berkaca dengan menaikkan PAD Bontang, apakah dari dua sisi tersebut bisa terdongkrak, Pak? Ya, kalau untuk ini ya cuma sedikit, makanya beberapa sektor ya, termasuk pariwisata gimana kita dorong juga bisa, bukan hanya sekedar retribusi untuk parkir saja, beberapa sektor tuh bisa gitu. Nah, jadi itu semua kita dorong supaya ada manfaat, tidak mubazir, jadi supaya target untuk kenaikan PAD ini ada gitu loh. Ya yang seharusnya ya kesadaran masyarakat perlu kalau hal retribusi tentang parkir itu memang kalau bisa nggak tertata ya losesnya cukup besar. Tapi kalau kesadaran itu bersama akhirnya tertib lah. Jadi parkir. Tapi kalau kita melihat masyarakat ataupun dari manusianya sendiri, bahkan untuk menyadarkan itu tidak semudah itu, Pak ya. Nah, kemudian Pak, apakah dengan hanya dengan kartis-kartis seperti itu bisa gitu loh untuk? Ya setidaknya apa ya targetnya naik lah. Jadi secara bertahap. Kita memaksa naik juga tidak bisa ini. Kesadaran sosialisasi ke masyarakat juga tidak mudah. Tapi harus dilakukan, jangan tidak dilakukan artinya tidak ada perbaikan kalau tidak dilakukan kan gitu. Tapi untuk petugas parkir sendiri itu sebenarnya ada kan Pak ya untuk pendapatan, karena memang nanti yang bakalan menyalahgunakan kan dari situ juga gitu. Iya, supaya ada tertib lah. Kalau ketertiban itu kalau antara petugas dan pengunjung itu sadar ya artinya kerjasama terbentuk. Ya. Oke. Dari sektor mana lagi Pak untuk bisa menaikkan PAD? Kalau dari yang masih dibahas di Komisi 2 Pak? Ya termasuk ini. Untuk mobil, Bontang itu mobil banyak. Tapi pembagian ini, pajak itu kan dipungut langsung masuk ke provinsi. Nanti akan dikembalikan 70%. Ya, kemarin itu data mobil Bontang masuk hanya 1000 berapa gitu, agak lupa saya. Jadi kecil sekali. Padahal ini masalahnya agak rumit ini Mbak. Mobil di Bontang ada plat nomornya ada Jakarta yang paling banyak. Semarang juga ada, Malang, Surabaya, Solo. Itu yang membuat ini. Ya memang dia kewajiban terpenuhi, tapi kan merugikan Bontang selagi plat nomornya masih Jakarta, pajaknya pasti masuk Jakarta, masuk Solo, masuk ke Surabaya. Ya kita mencoba ke mana ya? Tapi kalau dari data Pak, memang lebih banyak dari luar atau gimana? Dari luar cukup banyak, dari perusahaan-perusahaan itu rata-rata platnya masih Jakarta. Apakah nggak bisa dikilain? Dalam sekian tahun harus berubah jadi KT Bontang kalau operasi di Bontang. Karena kita nggak ngambil pajaknya, tapi kontribusi ngerusak jalannya tinggi. Apalagi ditambah sekarang itu dengan kasus
truk-truk itu yang masuk, kita kan kadang sedih lihat kota kita begitu banyak deretan truk yang berantrian itu. Tapi bukan Bontang gitu Pak ya. Kalau kita pasti apakah kuotanya yang kurang atau tapi menurut data Pertamina cukup, teman ya itu tadi. Tapi dari Komisi 2 Pak, bagaimana pengawasannya maupun masukan untuk OPD terkait untuk menertibkan ini? Ya itu sudah kita koordinasi, cuman ya agak berat terkait dengan tambang-tambang itu juga ya. Kadang-kadang kita melihat plat nomornya dari luar, dari dari macam-macam lah truk itu. Itu yang membuat sebenarnya hilangnya kemana itu jatah solar kita itu, kan gitu. Larinya kemana, sulit dideteksi, sulit dibuktikan gitu. Tapi antrian begitu besarnya, panjangnya. Tapi sebenarnya tahu nggak sih Pak pemerintah? Ya sebenarnya ya analisa harusnya tahu lah. Tahu ya Pak ya? Harusnya tahu. Tapi ya itu tadi kita sama-sama tahu dengan kasus-kasus penambangan ini yang resikonya ke kita. Nah, sekarang kalau kita jalan ke Bontang arah Samarinda itu rusak kanan ya? sudah hutan itu terbabat semua itu, gitu. Terus antrian, ya kaitannya kompleks sekali itu. Masalah penyelesaian juga cukup rumit, masalah antrian BBM ini. Tapi yang pasti kita sudah minta penjelasan ke Pertamina itu kuotanya terpenuhi. Lah larinya kemana kan gitu. Solar itu larinya kemana? Pertalite itu larinya kemana? Padahal sudah ada pembatasan. Motor itu kayaknya hanya 50.000. Gojek dan ininya itu 100.000 kan. Mobil saja walaupun belum ada pembatasan tentang cc-nya, pokoknya maksimal 300.000 kan gitu. Tapi kalau di Bontang sendiri Pak, untuk mengetahui sebenarnya larinya kemana, itu sudah dilakukan belum? Ya, katanya Bapak tadi sebenarnya tahu nih pemerintah nih. Terus apa ada tindakan enggak gitu? Ya itu tadi. Kalau kita melihat antrian begitu besar, kalau kita minta penjelasan ke Pertamina, kuotanya sebenarnya cukup. Kan gitu. Awalnya kan kita cobalah dipikirkan untuk penambahan kuota kan gitu. Ternyata jawabannya ya itu tadi masih cukup sesuai. Kalau melihat dari kendaraan Bontang aja gitu Pak ya? Ya, menurut waktu kita alasannya Pertamina itu ada beberapa kemarin itu Kijang yang sudah ini ikut antrian. Tapi kan sebenarnya kan dengan sistem sekarang ini terdeteksi. Iya, pakai kartu itu ya Pak ya? Iya. Kartu fuel card itu ya? Iya, betul. Nah, itu kan susah juga, makanya kemarin juga pedagang eceran juga ngeluh ke kita. Tapi dengan sistem itu yang itu undang-undang dari pusat juga sulit untuk minta tambahan kuota bisa jualan eceran itu kan kompleks memang masalah. Iya, karena memang dari regulasinya juga sebenarnya eceran juga tidak boleh gitu Pak ya. Boleh, nggak ada regulasinya, nggak ada ngatur. Tapi kalau masyarakat sendiri itu membantu Pak, maksudnya karena harus antri sepanjang itu berpikir juga. Saya sendiri sedih. Saya pakai CC di atas 2.000 kan gitu. Kadang-kadang mau masuk antrian sedih karena mendingan eceran juga, walaupun itu sebenarnya tidak ada ini, tapi ya membantu masyarakat lah, mendingan beli eceran aja daripada antri berjam-jam gitu. Ya itu kondisinya di kita, karena terkait dengan isu tambang liar ya, moga-moga ini bisa diselesaikan pemerintah segera, bisa diatur secara baik. Tidak menimbulkan keresahan kayak begini nih. Satu sisi badan jalan kita rusak semua loh, dengan kondisi antrian. Ditambah sekarang ini jalan yang menuju kita ke sini, yang dulu awalnya itu jalan itu memang tipe C, tidak boleh ada. Iya, yang Bontang Lestari ini Pak ya. Tapi resikonya pengembangan daerah ya, di situ ada
power plant, ada CPO ya. Yang kalau kita lihat truknya itu kapasitasnya lebih dari 10 ton. Ya gimana nggak rusak? Betul. Gitu. Ya itu supaya ya itu kesulitan kita. Karena desainnya memang tipe C, ternyata dengan perkembangan ini tidak bisa ya itu. Bisa. Oke. Harapannya sih kita sebenarnya untuk perbaikan sebaiknya ngacu ke tipe A lah, daripada buang-buang dana. Iya, betul. Supaya yang rusak itu pada saat perbaikan langsung ngacu pada tipe A. Supaya tidak rusak lagi, Pak. Nah, gitu. Oke, baik. Jika saya bertanya Pak tentang bagaimana Kota Bontang saat ini, apa yang di kacamata seorang Pak Sutarmin yang masih harus diperbaiki atau mungkin dari kacamata Pak Sutarmin sudah bagus? Iya. Gitu. Masalah masih banyak, cukup kompleks, dan itu memang harus segera direspon oleh pemerintah, terutama masalah banjir. Banjir itu juga kita tidak bisa kerja sendiri di pemerintah Bontang, karena penambangan di hulu sana itu bukan wilayah kita. Iya. Kita mendapat resiko. Nah, sebaiknya memang pemerintah Bontang fokus dengan penanganan banjir itu dengan cara apa? Karena di DPR sudah ada pansus, ada rekomendasinya itu 6 item itu yang sebaiknya diperhatikan oleh pemerintah. Sebaiknya memang harus dirancang secara terkoneksi dalam penanganan banjir ini. Direncanakan betul, ya itu sesuai dengan rekomendasi pansus itu, kalau bisa dijalankan lebih bagus. Jadi fokus memang terkoneksi ya, artinya nanti perencana itu akan mampu menghitung dari titik-titik kantong air. Kalau terkoneksi kan bisa diurai. Mereka pasti akan bisa menghitung caranya bagaimana banjir tertangani. Karena sedih tiap ini Pak, apakah selama ini kita akan nasi bungkus terus, lihat-lihatnya akan sedih kan? Iya. Sedih. Iya. Terus semua harus saling sadar, karena tiap ini untuk banjir ini memang harus dinas-dinas coba mengendalikan diri untuk dalam, ya kita saling fokus pada penanganan banjir itu, gimana cara mengatasinya. Tidak perlu membuat perencanaan yang tidak mungkin direalisasikan, nanti hanya jadi sampah, jadi file. Buang-buang waktu gitu Pak ya. Buang waktu, merugikan masyarakat yang dan tidak terlaksana juga gitu. Nah itu kalau tiap tahun sekian perencanaan tidak bisa terrealisasi, akhirnya cuma jadi gambar dan hitungan aja. Iya, betul. Jadi sampah. Kalau 2 tahun nggak bisa direalisasikan, akhirnya jadi sampah saja. Kan gitu. Oke, baik. Jika saya bertanya seorang Pak Sutarmin yang sudah duduk di kursi Dewan 2 tahun lebih ya Pak? Ya. 2 tahunan lebih ini, apa yang menjadi suka duka Pak? Ya, suka dukanya kita tidak bisa mengeluh, karena masyarakat apapun lampu mati kadang juga ke kita. Iya. Padahal bukan Bapak yang mati kan? Iya, memang nggak boleh, ini harus sabar. Iya. Memberikan penjelasan, tidak perlu harus emosi, apapun tetap harus dihadapi dengan ketulusan lah. Jadi kalau kita tersinggung, gampang tersinggung, ya repot. Kan gitu. Jadi kalau saya ya begitu aja yang bisa kita tangani, carikan solusi. Tapi kalau kita nggak mampu, gimana caranya ngonekkan ke yang pada porsinya gitu. Oke, baik. Kalau saya bilang Pak Sutarmin walaupun masih 2 tahun lebih ini duduk di kursi Dewan, apakah Bapak merasa bangga Pak? Ya, bangga sih ada, karena bisa lebih dekat dengan masyarakat. Merasa masih, saya udah pensiun, umur saya sudah 60 lebih, tapi masih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang membuat bangga. Jadi itu kebanggaannya, masih ada harganya lah. Biasanya kalau kita pensiun merasa
ya sudah nggak berguna lagi. Iya. Kalau saya nggak. Jadi ya. saya udah persiapkan, saya sebelum pensiun ya saya senang berorganisasi. Jadi nanti setelah pensiun saya masih tetap berguna buat. Tetap sibuk lah Pak ya, nggak di gitu. rumah aja gitu. Iya. Power syndrome saya tidak harapkan. Semua orang bisa power syndrome kalau sudah pensiun. Tapi prosentasenya kita harus hitung lah. Jangan sampai berkelanjutan. Kalau berkelanjutan kan kesehatan itu kan fokusnya di otak kita sendiri. Iya. Kalau kita ragu-ragu, kita membayangkan yang negatif-negatif terjadi itu. Betul. Jadi kita harus positive thinking saja, berjalan, sudah. Itu saja kalau prinsip saya. Tetap seneng gitu Pak ya, hati dan pikirannya Pak. Oke. Apakah ada rencana Pak untuk balik ke kampung gitu? Atau memang nanti memang hanya sampai seumur hidup lah di Bontang gitu? Belum berpikir. Karena di sini aja teman-teman masih butuh kita. Kebersamaan dalam membangun, kebersamaan dalam perhatikan kebutuhan umat kan gitu kan. Satu sisi anak saya juga sudah tersebar kan gitu, sudah mandiri semua, masih punya tanggungan satu ya, fokusnya masih di Bontang gitu, belum berpikir mau pulang kampung, jadi tetap masih fokus di Bontang. Masih mau berkarya di Bontang ya, Pak ya. Oke, baik. Pertanyaan saya terakhir Pak, apakah untuk periode kedua ini nanti Bapak akan maju kembali? Rasanya kalau saya diskusi sama warga, menginginkan kembali gitu, untuk supaya beberapa hal kalau sudah saya rinci itu keluhan masyarakat atau aspirasi itu banyak gitu loh. Baru berapa persen yang bisa saya realisasikan. Mereka terutama bapak-bapak RT itu ya kalau bisa lanjut Pak. Ya itu tadi, mungkin pengalaman apa ya cukup asik juga sih. Cuman ya tidak saya jadikan beban. Saya selalu apa ya, ke lingkungan itu harus apa ya, rasa tali silaturahminya harus kita selalu jaga. Betul. Jadi kalau munculnya dari warga kita yang mensupport warga, akhirnya kita juga itu begitu. Toh kalau enggak pun juga nggak apa-apa buat saya. Tapi kalau warga mengendaki, ya ayo kita kerjakan bersama, kita diskusi bersama. Iya. Gitu. Dukung saya lagi gitu Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sutarmin sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya di program Dewan Menyapa ini. Kita ketemu di lain waktu Pak. Sehat selalu Pak Sutarmin. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Sutarmin. Kita akan bertemu kembali dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Saya Rahma Talita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.